Dua provinsi paling timur Indonesia membara. Aksi demo berujung pembakaran terjadi di sejumlah kota dan kabupaten di Papua dan Papua Barat. Aksi demo pertama pecah di kota minyak Manokwari, Papua Barat. Aksi massa demo damai berakhir rusuh. Massa membakar kantor DPRD Papua Barat, membakar sejumlah kendaraan, merusak sejumlah ATM, dan merubuhkan tiang lampu lalu lintas. Tercatat lebih dari 10 fasilitas publik rusak. Serangkaian aksi demo yang berakhir anarkis di Papua dan Papua Barat awalnya dipicu dari rasa sakit hati atas ujaran yang mengandung rasisme dan tidak etis terhadap masyarakat Papua. Peristiwa di asrama mahasiswa Papua Surabaya berbuntut panjang. Walaupun Polda Jawa Timur telah menetapkan 3 tersangka atas tentang ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong di Surabaya, Tri Susanti alias Susi, korlap massa ormas yang melakukan pengepungan di depan asrama mahasiswa Papua. SA, pegawai aparatur sipil negara di Pemkop Surabaya, dan YouTuber Adria Adriansah. Tapi kerusuhan dan aksi demo masih terus berlangsung di beberapa tempat di bumi Cendrawasih. Di balik keindahan alamnya dan keunikan budayanya, 2 tahun yang lalu bumi Cendrawasih pernah dilanda kerusuhan yang cukup masif. Kerusuhan ini merupakan buntut dari perlakuan rasisme yang diterima oleh mahasiswa asal Papua yang berkuliah di Surabaya. Insiden ini diawali dengan tuduhan beberapa ormas di Surabaya bahwa mahasiswa Papua tidak mau mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 16 Agustus 2020. Sebelumnya, ormas di Surabaya telah meminta ketua RT, ketua RW, lurah, bahkan camat untuk menghimbau mahasiswa Papua memasang bendera merah putih. Upaya tersebut gagal, namun pada akhirnya bendera berhasil dipasang di luar halaman asrama mahasiswa Papua. Tetapi keesokan harinya, bendera tersebut ditemukan telah berada di got dan tiang bendera tersebut patah. Insiden ini menimbulkan kemarahan beberapa ormas di Surabaya. Sekitar 700 orang anggota gabungan beberapa ormas mendatangi asrama mahasiswa Papua, dan dalam aksi tersebut kemudian terdengar teriakan dan kata-kata yang tidak sopan bahkan rasial kepada mahasiswa Papua. Pada tanggal 19 Agustus 2019, berita tersebut beredar di masyarakat dan langsung menyedot amarah masyarakat Papua karena lontaran kata-kata kurang pantas dan rasial yang menganggap mendiskriminasikan dan persekusi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Rasisme adalah suatu keyakinan yang mempunyai 2 komponen, yaitu perbedaan dan kekuasaan. Rasisme berasal dari sikap mental yang memandang bahwa sekelompok orang berbeda dengan kita secara permanen dan tidak terjembatani. Perasaan berbeda tersebut kemudian mendorong masyarakat ras yang merasa lebih unggul untuk mendominasi dan menguasai masyarakat ras lainnya. Secara historis, rasisme berkembang ketika ras yang berbeda bertemu dengan konteks kolonialisasi. Menurut Paul Spunley, ras adalah sebuah konsep kolonial yang berkembang ketika semangat untuk melakukan ekspansi melanda Eropa. Mulai saat itu diperkenalkanlah konsep ras dalam ranah interaksi sosiologis dunia. Keyakinan tentang keunggulan ras tersebut terus diproduksi dan dipelihara oleh beberapa golongan tertentu sehingga masalah rasisme tetap menjadi permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Padahal ras adalah sesuatu yang bersifat lahiriah sehingga perbedaan tersebut harusnya diakomodir. Ras adalah kategori biologis yang membedakan manusia berdasarkan warna kulit. Hal tersebut tidak memiliki validitas ilmiah berkaitan dengan nilai sosial yang terkait dengannya, karena semua manusia adalah Homo sapiens yang sama derajatnya. Rasisme adalah salah satu permasalahan kehidupan yang sering muncul dalam negara yang multikultural, multiras, dan multietnis. Agar tercapai kerukunan hidup bermasyarakat, maka harus dibangun rasa kebersamaan dan toleransi yang kuat agar terhindar dari dampak-dampak buruk rasisme. Rasisme secara kognitif muncul dalam bentuk prasangka rasial, sementara dalam bentuk afektif dalam bentuk stereotip, diskriminasi, dan segregasi. Hal ini mengakibatkan masalah rasisme masih sulit dihapuskan karena telah mengakar dan bersifat ideologis dalam mengokohkan keunggulan ras kulit putih. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya rasisme merupakan sebuah ideologi yang bersifat diskriminatif dan memecah belah bagi bangsa Indonesia.
Dari kejadian yang menimpa para mahasiswa asal Papua tahun 2019 yang lalu, dapat kita saksikan sendiri bagaimana sebuah umpatan yang bernada rasis dapat memicu kemarahan sebuah kelompok dan menyebabkan kerusuhan di mana-mana.